Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang wanita asli kelahiran negeri Laskar Pelangi, Provinsi Bangka Belitung. Beliau adalah lulusan Sarjana Ekonomi Sumber Daya Manusia Universitas Jayabaya, Jakarta. Selama 5 tahun, beliau menjabat sebagai manajer HRD dan operasional di perusahaan distribusi pupuk terbesar di Pulau Bangka Belitung. Setelah melahirkan putri ketiga, beliau memutuskan untuk resign dari perusahaan dan membuka usaha sendiri, yaitu bisnis modern cake selama 4 tahun. Di sela kesibukan sebagai desainer cake, ditawarkan bisnis Tiens, dan akhirnya memutuskan bergabung karena kesaksian produk Tiens atas kesembuhan putri keduanya yang sembuh dari penyakit amandel tanpa dioperasi. Dan sejak saat itu, memutuskan untuk meninggalkan usaha konvensional dan full-time di Tiens. Jaringan beliau sangat besar, tidak hanya dalam kota dan luar pulau, tapi juga merambah ke luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Dalam 5 tahun terakhir, beliau mendapatkan banyak reward yaitu Family Card di tahun 2013, Cash Reward Luxury Card di tahun 2014, dan perjalanan gratis mengunjungi 12 negara. Selain karena reward yang diterima, beliau juga mempunyai kebebasan waktu bersama keluarga. Mari kita belajar dari Pitalia Taneza SE. Selamat datang saya ucapkan di acara core meeting. Di pertemuan ini adalah pertemuan bersyarat. Tentunya Anda sudah mengejar kualifikasinya yaitu minimal bintang 3 dan melakukan 8 kali presentasi selama 1 bulan. Nah, saya pengen Anda memberikan aplaus buat diri Anda semua yaitu para jenderal. Luar biasa ya, Bangka ini auranya sangat dahsyat. Saya pada siang hari ini bangga bisa berada di tengah antara para jenderal warriornya TNC, Bapak Ibu, TNC Bangka. Kenapa? Anda semua adalah jenderal penghasil omset di Pulau Bangka. Anda adalah jenderal penghasil omset terbesar dari perusahaan TNC di Pulau Bangka. Bapak Ibu, core meeting ini diadakan oleh support system kita One Vision untuk membangun bisnis Anda. Kenapa? Pertemuan core meeting ini nggak semua orang bisa ikut. Makanya orangnya tidak sebanyak pada saat acara Grand OP atau Vision Seminar. Hanya orang-orang inti yang mengejar kualifikasi yang boleh masuk mengikuti pertemuan bersyarat ini. Yang intinya Anda harus paham dulu Bapak Ibu. Semakin sedikit orang yang hadir ke pertemuan tersebut, artinya pertemuan tersebut sangatlah penting. Makanya Anda harus mengajak tim Anda, grup Anda untuk mengejar kualifikasi pertemuan bersyarat, yaitu core meeting Bapak Ibu. Supaya aset Anda di bisnis TNC ini akan terus terbentuk dan menjadi semakin besar seperti bola salju yang menggelinding semakin besar. Ya, nah siang hari ini saya dipercaya untuk membagikan sharing pengalaman saya selama menjalankan bisnis TNC 8 tahun Bapak Ibu. Saya adalah Pitalia Taneza, latar belakang saya seorang sarjana ekonomi dari Universitas Jayabaya, Jakarta Bapak Ibu. Saya mengambil jurusan HRD, Human Research Development, Personalia Bapak Ibu ya. Saya lulus di tahun 1999, tepatnya 16 tahun yang lalu di Jakarta. Dan saya setelah lulus, saya melakukan pekerjaan sesuai cita-cita saya menjadi seorang manajer. Saya menjabat sebagai manajer Personalia di perusahaan pupuk terbesar di Pulau Bangka, pupuk kimia Bapak Ibu, selama 5 tahun. Sebagai manajer personalia dan operasionalnya. Setelah itu saya resign karena melahirkan putri saya yang ketiga. Saya melanjutkan usaha konvensional saya sendiri dengan alasan hobi Bapak Ibu, yaitu sebagai desainer wedding cake dan birthday cake. Jadi kue-kue modern itu saya desain dan saya salurkan ke bridal di Pulau Bangka. Jadi seperti contohnya Black Forest ya, lapis legit, cheese forest, tiramisu, brownies, itu adalah hobi karya saya yang saya jadikan bisnis konvensional saya sebelum saya menjalankan usaha TNC. Jadi 5 tahun sebagai manajer, 4 tahun usaha bisnis kue, yang artinya tukang kue. Kalau orang Bangka sering bilang tukang kan? Di sini banyak tukang nih saya lihat. Ada tukang timah, ya, tukang ngajar, ya, guru kan tukang ngajar, tukang timah, pengusaha timah, tukang tangkap orang, ada Pak Polisi di sini. Nah, itu juga tukang kan? Nah, jadi saya tukang kue Bapak Ibu. Ya, ada juga di sini tukang ngaji ya, Ustadz Pak Haji ya, Pak Haji Sukar ya kan tukang ngaji. Jadi segala jenis tukang ada di Pulau Bangka. Itulah kenapa saya bangga sekali dengan distributor TNC di Pulau Bangka, beragam macam latar belakang, ya. Nah, Bapak Ibu,
Bisnis Tiansi 8 tahun saya menjalankannya. Saya mengamati dan saya mempelajari. Bisnis Tiansi ini adalah sebuah bisnis yang gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena Bapak Ibu, kalau Anda mau join di bisnis Tiansi, kita udah tahu semua kan? Startnya, full membernya di bintang 3. Belanja 2000 PV, 2.200.000 beres. Produknya kita mau minum, kita sehat, kita mau jual, monggo. Silakan Bapak Ibu, uangnya kembali lagi. Betul? Gampang kan? Cuma 2.200.000, belanja produk sesuai kebutuhan, tidak dipaketkan. Terus gampang juga untuk membesarkan bisnis Tiansi. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya grup. Contoh, di grup saya satu hari bisa closing 10-20 orang sekaligus di bintang 3. Kenapa? Satu hari bisa closing 10-20 langsung bintang 3, bintang 4. Closing langsung Bapak Ibu. Gampang banget membesarkan bisnis ini. Tiba-tiba dalam satu hari bisa jadi bintang 5. 2 hari bisa jadi bintang 6. Gampang banget Bapak Ibu. Gampang betul? Susahnya di mana gitu loh. Nah, di bisnis Tiansi nggak hanya ada manis-manisnya gula Bapak Ibu, tapi ada juga pahitnya kopi. Nah, pahitnya di mana? Susah Bapak Ibu. Susahnya terletak pada saat mempertahankan bisnis ini. Mempertahankannya di mana? Poinnya ada di follow up. Bapak Ibu, gampang banget jual bintang 3, membesarkan gampang banget. Tapi untuk mempertahankannya, supaya bisnis itu menjadi aset dan terus berkelanjutan, semakin besar, dan kita pun sebagai leadernya tetap semangat. Itu susahnya Bapak Ibu. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena menurut saya, pengalaman saya 8 tahun di Tiansi, saya melihat banyak distributor Tiansi pada saat awal semangat, di belakangnya sudah mulai susah, kendor. Kenapa? Hanya presentasi saja, presentasi closing, tapi tidak di follow up. Nah, itulah kenapa saya katakan bisnis Tiansi gampang-gampang susah. Tapi enak loh, gampangnya 2 kali, susahnya hanya 1 kali. Tetap masih menang gampang, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu kendala-kendala di follow up, kita harus paham dulu. Support system kita, One Vision sudah menyediakan 7 langkah yang akan mempermudah kita menjalankan usaha Tiansi. Karena One Vision adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi. Hanya dengan 7 langkah Bapak Ibu, nggak perlu 1000 langkah. Kalau 1000 langkah namanya kabur. Ini 7 langkah Bapak Ibu ya. Yang pertama, impian dan sikap. Itu sangat penting sekali. 99% kesuksesan di usaha ini ditentukan oleh impian dan sikap. Poin pertama. Yang kedua, pakai produk. Pastinya semua sudah pakai. Tuh saya lihat semua udah pakai kalung aura. Dan yang ketiga, buat daftar nama. 4, buat janji temu. Yang kelima, presentasi. Nah, ini gampang semua nih. Teknis yang langkah kedua sampai kelima ini presentasi gampang banget. Karena saya lihat sendiri Bapak Ibu, grup saya, downline saya sering dampingi downline saya kalau presentasi, saya lihat presentasi. Gila Bapak Ibu, presentasinya tepat, mantap gitu. Tapi banyak orang tidak melakukan yang namanya tindak lanjut atau follow up. Padahal hidupnya bisnis Tiansi tergantung di tindak lanjut yang ke-6 ini. Kenapa? Dari follow up kita akan menghasilkan apa Bapak Ibu? Kalau Anda presentasi, Anda pasti tahu kan menghasilkan yang pertama, distributor. Kita akan menghasilkan distributor, itu pun ada 2 pilihan. Mereka mau jadi aktif, seperti kita, melakukan usaha ini, atau hanya sebagai konsumen saja. Nah, yang kedua hasil dari follow up adalah menemukan pelanggan yang nggak mau join, tapi dia mau rutin belanja Anda setiap bulan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, dia nggak join. Yang penting setiap bulan dia beli 1 matras. Ya kan? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan kita juga melayani pelanggan. Dan dari pelanggan itu kita gali daftar namanya, keluar yang namanya referensi daftar nama. Nah, poin ke-6 inilah yang ingin saya ceritakan, sharingkan, berbagi kepada Anda pada siang hari ini. Saya akan ceritakan intinya di poin yang ke-6, follow up. Mengapa? Banyak orang di usaha Tiansi, saya ketemu, wajahnya berganti-ganti. Maksudnya sekarang saya ketemu ini lagi semangat. 2-3 bulan lagi orang itu udah nggak ada. Nggak muncul di pertemuan, sudah jarang ke stokis, sudah nggak konsultasi ke upline-nya. Nah kenapa? Tidak melakukan yang namanya follow up. Follow up ini terbagi menjadi 2. Follow up ini sebenarnya bagus banget Bapak Ibu. Saya suka banget mendengar satu netpi yang disampaikan oleh leader saya sendiri, mentor saya,
yaitu Bapak Naga Sugara di Netpi-nya edisi September 2014 dengan judul Presentasi Follow Up Alat Bantu. Coba Anda dengarkan, itu mantap banget Bapak Ibu. Nah, follow up yang saya ingin ceritakan, sharingkan pada siang hari ini adalah follow up untuk orang lain dan diri kita sendiri. Kok ada diri sendiri Bu di follow up? Betul. Nanti di belakang intinya Bapak Ibu. Bagaimana follow up diri sendiri supaya Anda bisa mencapai goal di usaha ini. Ya, mencapai impian Anda di bisnis Tiansi. Nah Bapak Ibu, untuk memfollow up orang lain kan kita presentasi. Setelah presentasi dia join, betul? Presentasi, join bintang 3. Hasil dari presentasi. Sebenarnya siklus di bisnis Tiansi ini, presentasi menghasilkan follow up. Dan follow up harus menghasilkan presentasi. Loh, Anda setelah presentasi orang kan Anda bercerita segala macam prioritas utama dan beliau klik join bintang 3. Terus Anda harus buat janji temu supaya dia mengadakan pertemuan, mengundang prospek, kenalannya, home meeting, di presentasi lagi, di follow up lagi. Itu gunanya Bapak Ibu. Bukan presentasi finish sampai di situ. Yes, saya dapat bintang 3. Contoh, saya punya downline. Datang ketemu saya di stokis. Yes Bu, hari ini saya closing 3 orang bintang 3. Ya, selamat Pak, saya bilang. Terus mau diapain 3 orang bintang 3? Nggak tahu Bu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang di usaha ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi nggak tahu sampai kemana arah yang harus dituju. Itulah gunanya follow up Bapak Ibu. Nah, pengalaman saya 8 tahun di usaha Tiansi, saya menerapkan ini kenapa? Karena upline saya, leader-leader saya, yang mendidik saya dari awal usaha Tiansi, mereka selalu mengatakan, lakukan terus yang namanya presentasi dan follow up menghasilkan presentasi. Sehingga Anda bisa terlatih menjadi seorang leader yang memberikan contoh yang baik dan benar. Setelah di follow up, Anda akan menemukan lagi presentasi. Kenapa? Presentasi sama dengan artinya kejadian. Gini contoh Bapak Ibu ya. Contoh Bapak lagi presentasi. Nah, presentasi orang, dan orang itu langsung closing bintang 3. Itu namanya kejadian. Tapi follow up adalah hasil dari kejadian tersebut. Mau diapain si bintang 3 ini? Itulah gunanya follow up. Anda sudah dapat 1 orang bintang 3, nah Anda harus tahu seperti apa yang harus kita follow up. Jadi follow up adalah hasil dari kejadian. Anda jangan langsung ambil konsultasi dari atas panggung. Mungkin yang saya sharingkan ini tidak cocok dengan kondisi Anda, kondisi bisnis Anda. Tapi Anda bisa sharingkan dengan upline aktif Anda. Nanti di belakang materi yang akan saya sampaikan cocok nggak diterapkan untuk kondisi bisnis Anda. Oke? Sebelum saya lanjut follow up untuk orang lain dan diri sendiri, kita harus satu konsep paham dulu. Apa itu maksud dari follow up? Tujuan dari follow up-nya itu ingin dicapainya apa gitu loh. Mungkin ada yang pengen menghajikan orang tuanya, pengen untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri, pengen memiliki rumah dan mobil baru. Itu semua kan impian Anda. Yang ingin Anda capai dari follow up itu apa? Dan ingat Bapak Ibu, tujuan follow up. Tujuan follow up adalah menghasilkan presentasi. Dan dari presentasi menghasilkan yang namanya follow up. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Komposisinya di bisnis Tiansi 20% presentasi, tapi poin inti hidup di bisnis Tiansi 80% di follow up. Kenapa Bapak Ibu saya katakan seperti itu? Saya adalah contoh dari follow up. Saya Bapak Ibu di follow up oleh Pak Jeki 7 tahun pacaran, baru saya tanda tangan surat nikah Bapak Ibu. Jadi saya adalah hasil dari follow up. Ya, jadi kalau yang namanya follow up bukan dilakukan 1 kali, 2 kali, tidak. Tapi ingat Bapak Ibu, follow up adalah terus menerus. 7 tahun Pak Jeki deketin terus sampai saya menikah Bapak Ibu. Itu kan follow up. Dan begitu juga di bisnis Tiansi, saya adalah hasil dari follow up upline saya. Kalau upline saya nggak follow up saya sampai saya closing di bisnis Tiansi, mungkin siang hari ini kita nggak bisa ketemu di ruangan ini Bapak Ibu. Saya, sponsor langsung saya adalah Ibu Yanti, adik kandung dari Pak Jeki, suami saya Bapak Ibu ya. Jadi setelah beliau presentasi saya join. Karena saya butuh produknya buat kesembuhan anak saya amandel. Nah, terus saya nggak didiamkan begitu aja Bapak Ibu. Saya sibuk bikin kue. Dari pagi ketemu pagi saya bikin kue Bapak Ibu. Banyak banget orderannya. Saya bikin kue. Tapi beliau nggak menyerah. Besoknya datang lagi follow up saya. Ketiga kali beliau follow up lagi. Akhirnya saya klik dan saya bergabung setelah diajak ke yang namanya pertemuan OP. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Follow up-nya lewat pihak ketiga, yaitu pertemuan. Penting banget pertemuan. Dan saya terus melakukan dan saya tetap fight
sampai sekarang ini Bapak Ibu, dan saya mendapatkan reward, dan saya yakin terus ke depannya saya akan tetap fight. Nah, jadi itu saya adalah hasil dari follow up. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu seperti apa sih tipe-tipenya follow up. Ada 3 tipe follow up yang dalam sharing saya ya. Yang pertama, follow up untuk prospek dan konsumen ataupun new member. Ini penting Bapak Ibu. Kita ketemu prospek, presentasi, orang itu nggak bergabung, betul? Kita follow up lagi. Presentasi kan dilakukan 1 kali. Contoh, masa hari ini saya ketemu Pak Dokter, saya presentasi, besok nggak bergabung, saya presentasi ulang. Kan nggak mungkin. Tapi yang saya lakukan adalah follow up. Besoknya saya melakukan follow up, nggak join lagi, saya follow up lagi. Contoh Bapak Ibu, kurang lebih 2 tahun lalu saya ketemu seorang pengusaha di Bandara Soekarno-Hatta, namanya Pak Yordianto. Saya presentasi. Saya presentasi beliau nggak mau bergabung, tapi saya follow up. Saya undang ke pertemuan, dan beliau akhirnya hadir ke pertemuan. Setelah 3 minggu dari hasil saya presentasi, beliau hadir ke pertemuan OP dan beliau fight, beliau jalankan usaha ini, beliau dapat double reward Bapak Ibu. Sukses trip Malaysia dan Motorskopi. Itu adalah proses dari follow up. Nah, prospek, terus follow up konsumen, sama Bapak Ibu. Anda follow up prospek ini, tadi ya Bapak Ibu ya, untuk follow up prospek, batasnya 2-3 hari maksimal untuk follow up. Dengan kata-kata yang positif. Contoh Bapak Ibu, kalau Anda hari ini presentasi si A, terus Anda diamkan 3 hari, 4 hari, seminggu, datang lagi orang lain yang mempresentasikan si A. Anda tidak boleh ngotot si A itu karena sudah join di orang lain tersebut. Anda nggak bilang, Bu, lapor kaplen, Bu, itu kok prospek saya dipresentasi dan join di dia, Bu, kan saya yang presentasi. Presentasinya sudah berapa lama? Sudah minggu lalu, Bu. Atau ada yang lebih parah, sudah bulan lalu, Bu. Ya Mbok, ya wajar tuh. Kalau dipresentasi orang lain tuh joinnya ke orang lain. Batas maksimal follow up itu adalah 2-3 hari. Kalau Anda nggak follow up lagi, itu adalah prospek lepas. Pahamnya Bapak Ibu ya? Dan gunakan dengan kata-kata positif. Terutama untuk Anda follow up konsumen ataupun new member Anda yang baru bergabung. Sudah join, closing sama Anda, terus kan harus di follow up. Nggak didiamkan begitu saja. Mau jadi apa tadi yang akan Anda ciptakan? Nah, Bapak Ibu, contoh dengan kata-kata positif konsumen Anda. Orang yang memakai produk, ya. Contoh saya sering kali mendengar Pak Jeki di terapi rumah sehatnya ya. Rumah sehat 333, pasien terapinya. Hari ini datang terapi. Enggak bergabung kan? Beli produk saja. Keluhan kesehatannya radang sendi Bapak Ibu. Keropos tulang, radang sendi. Keropos tulang, radang sendi, dikasihlah resep oleh Pak Jeki kalsium dan glukosamin. Terapi hari pertama. Keluh ibunya gini, aduh Pak Jeki, saya kalau sholat tuh kalau sujud berangkatnya sakit banget. Nggak kuat lagi rasanya menyelesaikan sholat. Nah, hari kedua beliau datang lagi terapi setelah minum kalsium dan glukosamin. Kita harus menggunakan kata-kata positif. Contoh Bapak Ibu. Besoknya datang ibu itu, Pak Jeki bertanya, Bu, gimana Bu? Semalam sudah minum kalsium dan kemarin minum glukosaminnya. Kakinya sudah mendingan Bu, sudah kuat sholatnya. Itu kata-kata positif. Betul? Apa yang akan ibu itu jawab? Alhamdulillah Pak Jeki, sudah mendingan. Saya waktu sholat sujudnya sudah nggak begitu sakit. Tapi kalau kita bertanya dengan gini, contoh lagi saya bertanya, Bu, gimana Bu? Kakinya yang sakit kemarin, masih sakit Bu? Jawabannya apa? Masih sakit. Karena pertanyaannya tidak positif. Itulah efek dari follow up Bapak Ibu. Ya, tergantung kita menggunakan kata-kata positif seperti apa. Nah, Anda sama juga kalau mau closing calon member Anda, prospek. Anda waktu closing. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya sering banget ngedampingi grup saya yang masih baru-baru kalau presentasi, terus saya yang bagian closing atau follow up. Pertanyaannya seperti ini. Contoh nih, Pak, Bu, apa sih yang menarik buat Bapak dari cerita presentasi downline saya tadi? Teman saya ini, gitu kan. Nah, orang kan jawab, oh iya, saya sukanya ini. Oh, atau dia bilangnya apa alasannya pun, kita cuma bilang nanti, oh gitu ya Bu. Nah, pertanyaan kita, kalau dia positif, kita langsung bertanya. Pantang bagi saya untuk bertanya seperti ini. Pak, mau join nggak? Jawabannya, enggak. Tapi saya sering kali bertanya seperti ini. Menurut Pak Rizal gimana? Bapak kira-kira mau join di bintang 3 apa bintang 4 Pak? Pilihannya yang positif. Bintang 3 apa bintang 4 Pak? Kira-kira Pak Rizal sebagai pengusaha,
Apa mungkin memilih bintang 1? Enggak, karena pilihan pertanyaan saya bintang 3 atau bintang 4. Itu teknik follow up Bapak Ibu ya. Promokan netpi dan alat bantu. Kalau prospeknya tidak mau bergabung, Anda cukup promosikan pihak ketiga, alat bantu dan netpi. Tadi saya sudah bilang, Anda promosikan aja netpi. Untuk masalah presentasi, follow up dan alat bantu, Anda unggulkan netpinya Pak Naga Sugara. Judulnya itu mantap banget, dalamnya isinya perfect. Nah, Anda juga harus dengar. Anda harus juga pinjamkan ke prospek Anda. Ya, kenapa di situ menjelaskan sangat detail sekali bagaimana caranya follow up dan menggunakan alat bantu. Saya yakin kalau semuanya mau melakukan terus kesinambungan yang namanya follow up, kita semua akan mendapatkan reward-reward dari perusahaan TNC sampai tuntas Bapak Ibu. Nah, tadi ya yang pertama kan follow up prospek, konsumen atau new member. Yang kedua, follow up group atau downline kita yang bintang 3, 4, 5. Kita fokusnya di bintang 3 dan 4 dan 5. Kenapa? Ini adalah follow up juga untuk orang lain selain diri kita sendiri. Downline harus di follow up. Loh Bu, masa downline sudah join bintang 4, bintang 5 juga harus di follow up? Iya dong. Kenapa? Gunanya follow up adalah menyampaikan informasi yang terkini dan terpercaya. Makanya banyak distributor TNC join bintang 3, bintang 4 semangat. Terus lama-lama udah mulai hilang semangatnya, mulai menurun semangatnya. Kenapa? Karena kurangnya informasi. Itulah gunanya follow up Bapak Ibu. Kita harus menyampaikan informasi terkini dan terpercaya ke dalam jaringan kita dengan bukti-bukti fakta yang ada. Apalagi sekarang TNC Bapak Ibu sudah masuk di beberapa siaran televisi ya, karena kemarin memasuki dunia rekor dunia, Guinness Book of Record di Nice, Prancis Bapak Ibu ya. Nah ini kita harus follow up downline kita juga. Kenapa? Kalau kita tidak follow up downline kita, saya pelajari selama saya di bisnis TNC, saya melihat ada 2 tipe penyakit di bisnis TNC untuk para distributor. Yang pertama adalah asma Bapak Ibu. Nggak usah ke dokter kalau asma di TNC Bapak Ibu, di follow up aja. Kenapa? Asal masuk. Asma itu adalah asal masuk. Cuman masuk, yes, ikut-ikutan bintang 3, yes. Kalau nggak kita follow up distributor yang bergabung tersebut, dia akan kena penyakit yang namanya asma. Asal masuk, dia cuma masuk aja, asal masuk, dia nggak tahu apa tujuannya yang akan dia dapatkan manfaat dari bisnis TNC Bapak Ibu. Kalau nggak di follow up, lama-lama juga kena penyakit lagi yang lebih membahayakan Bapak Ibu, yaitu muntaber, mundur tanpa berita. Jadi 2 penyakit ini, asma dan muntaber. Udah kena asal masuk, muntaber pula, mundur tanpa berita Bapak Ibu. Kita punya leader, kita nggak bisa menjadikan leader itu untuk menjadi bintang 8. Karena saya mau jadi bros lion, saya jadiin si downline itu bintang 8. Padahal dia nggak mau. Kenapa Bapak Ibu? Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada downline. Bapak Ibu, kita harus paham dulu. Tidak semua distributor yang bergabung di bisnis TNC semuanya mau menjalankan bisnis jaringan. Bisa saja mereka hanya mau menjadi pemakai. Bisa saja dia hanya mau menjadi pelanggan, tapi dia bikin member karena berfungsi sebagai kartu diskon. Nah, kita harus tahu dulu kalau downline ini bisa untuk diajak kerjasama dan menjadi leader, ayo kita tempel dan kita follow up terus. Tapi kalau beliau hanya join karena pengen memakai produknya, ya sudah, informasikan aja produk-produk TNC yang bagus. Dia beli terus, follow up-nya ke produk. Tapi buat distributor yang mau menjalankan usaha ini dan mengejar goal impiannya di bisnis TNC, kita harus follow up. Dan bukan menjadikan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau leader itu dijadikan gampang Bapak Ibu. Saya punya nenek umurnya 94 tahun, saya jadiin aja dia bintang 8 supaya saya jadi silver lion. Itu namanya menjadikan. Paham ya? Jadi saya merasakan seperti itu. Oh, banyak orang menjadikan leader sehingga bisnisnya kurang berkembang Bapak Ibu. Nah, tapi saya lebih suka dengan kata leader itu ditemukan bukan dijadikan. Kenapa? Kita menemukan seorang leader, kita tinggal asah bentuk kerjasama lewat presentasi, follow up, ikuti sistem parameter Business One Vision. Itu akan benar-benar jadi sendirinya diamond yang muncul karena leadershipnya sendiri Bapak Ibu, bukan dijadikan. Sekali lagi Bapak Ibu, leader itu ditemukan bukan dijadikan. Nah, gunanya follow up tadi saya sudah cerita Bapak Ibu, menyampaikan informasi terkini dan terpercaya ke grup, ke jaringan Anda. Fokus follow up tipe yang kedua ini adalah untuk bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kenapa? Bintang 3, bintang 4, bintang 5 ini adalah masa transisi yang rawan.
antara terus mengejar goalnya atau hanya asma tadi Bapak Ibu, ikut-ikut asal masuk aja. Tapi biasanya kalau sudah bintang 5 sudah mantap lah, sudah jalan-jalan ke Vietnam ya. Dalam ruangan ini banyak sekali, dari Pulau Bangka sudah puluhan yang dapat gratis Vietnam ya, bintang 5. Nah, ini gunanya follow up. Bapak Ibu, saya kasih contoh sedikit. Anda sudah tak asing mungkin ya kenal sosok dua leader ini, 2 bintang 8 dengan latar belakang seorang petani. Pendidikannya hanya sekolah dasar Bapak Ibu, S1 SD, Pak Julianto dan Pak Harnadi. Beliau adalah seorang petani, pemakai pupuk, hasil dari saya follow up. Saya terus memfollow up beliau dan beliau menjalankan usaha ini. Hasil dari follow up 2 leader bintang 8 ini, mereka dapetin reward. 2 bintang 8 ini, saya gali daftar nama dan beliau mengeluarkan daftar namanya. Sehingga dalam jaringan beliau ada kepala hakim, ada bapak jaksa, ada guru, ada para PNS yang SP-nya jauh lebih tinggi dari mereka-mereka. Kenapa? Itu adalah hasil dari follow up yang akan saya ceritakan lebih lanjut di belakang Bapak Ibu. Nah, 5 langkah dalam menghadapi tantangan saat follow up orang lain. Nah, saya sering banget mengalami tantangan-tantangan seperti ini dan saya melewatinya dengan enjoy. Kenapa? Karena kita harus paham dulu tujuan dan gunanya kita follow up, ya. Jadi nggak gampang. Tadi saya bilang pahitnya adalah tantangan pada saat follow up orang lain. Untuk tipe 1 dan 2 tadi ya, follow up prospek, new member, konsumen Anda, dan follow up group ataupun downline Anda. Ya, langkah yang pertama adalah gunakan people skill. Jangan berdebat Bapak Ibu. Kunci yang pertama adalah jangan berdebat. Di dalam buku hijau, karangannya Dale Carnegie, Anda semua pasti sudah baca. Dale Carnegie mengatakan di halaman 179, kalau Anda berdebat, Anda tidak akan menang. Coba Anda lihat di bukunya. Kalau Anda berdebat, Anda tidak akan menang. Lah terus gimana Bu? Cara melawan perdebatan itu? Kan jangan berdebat. Betul Bapak Ibu. Saran dari saya, pengalaman saya pribadi, saya menghindari perdebatan. Jadi jurus jitu melawan perdebatan adalah menghindarinya. Menghindari perdebatan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, contoh. Nih, saya sering ketemu downline saya kalau selesai OP ya, ada circle, dia bawa prospek. Terus dia bawa prospeknya bilang, mobilnya reward dari perusahaan TNC nggak mungkin gratis, ini pasti cicilan. Nah, downline saya bilang, enggak kok bener gratis, orang upline saya sudah dapat. Bapak Ibu, jangan berdebat. Saya lihat perdebatan itu saya datengin. Saya bilang, ada yang bisa saya bantu Mbak? Pak, prospeknya perempuan dan dia laki-laki Bapak Ibu. Jadi saya tanya kenapa? Dia bilang, oh ya ini gini. Pokoknya intinya reward di perusahaan TNC bukan gratis tapi cicilan. Nah Bapak Ibu, waktu itu saya belum terima reward. Saya cuma bilang seperti ini, oh gitu ya. Gunakan saja prinsip oh gitu ya. Enggak rugi kan cuma bilang oh gitu ya. Meskipun pendapat prospek Anda atau downline yang Anda follow up tidak sesuai dengan kenyataannya atau bertolak belakang dengan yang sesungguhnya. Ini bukan masalah munafik atau tidak, benar atau salah, menang atau kalah, tapi kita menghindari yang namanya perdebatan. Saya waktu itu ingat Bapak Ibu, saya 2 tahun lalu saya masih ingat betul, saya cuma bilang seperti ini, oh gitu ya, mungkin pendapat Mbak benar. Kenapa? Saya juga belum terima masalahnya. Jadi kita jangan berdebat, betul ya? Nah Mbak, kebetulan minggu depan kita ada pertemuan di hotel. Nah yang datang namanya Pak Naga Sugara. Beliau datang. Nanti beliau akan sharing apa saja yang sudah Pak Naga Sugara dapatkan di bisnis TNC. Nah saya juga pengen dengar sharingnya beliau. Kita sama-sama hadir yuk Mbak, supaya kita meyakinkan pendapat kita tadi. Benar nggak? Mobilnya cicilan atau gratis? Jangan-jangan pendapat Mbak betul. Oh gitu ya. Gitu aja prinsipnya, jangan didebatkan Bapak Ibu. Hindari perdebatan. Nanti undang beliau datang ke acara Pak Naga, beliau sendiri dengar kok. Apa saja sudah dapatkan, bahkan Pak Naga bukan hanya dapat mobil, tapi dapat sampai ke villa. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Jangan potong pembicaraan Bapak Ibu. Biarkan prospek Anda atau downline Anda yang sedang Anda follow up untuk berbicara lebih banyak. Anda cukup menjadi pendengar yang baik. Yang saya alami Bapak Ibu pada saat saya follow up, saya sering ketemu prospek ataupun downline saya, orang lain intinya. Mereka pada saat saya follow up,
saya ajak jalankan usaha ini atau gunakan produknya, mereka sering mengeluarkan alasan-alasan banyak banget. Saya biasanya cuma manggut-manggut dan saya memajukan sedikit posisi tubuh saya dan mata saya menatap seolah-olah mengiyakan apa yang beliau katakan. Supaya orang itu kesannya kita benar-benar memahami apa yang dia rasakan. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan. Biarkan orang itu mengeluarkan seluruh alasannya. Sekali lagi tadi kembali ke poin pertama, jangan berdebat. Contohnya Bapak Ibu, orang itu bilang sekarang, oh Tiansi perusahaannya sudah mau bangkrut, istrinya sudah tua misalnya seperti itu. Nah Anda jangan berdebat, enggak kok, orang makin kaya, bonus kita makin besar. Orang nggak paham Bapak Ibu, prospek atau dolen Anda yang baru nggak paham seberapa besar yang Anda dapatkan dari perusahaan Tiansi. Nah kita cukup mendengarkan dan mengiyakan apa yang beliau katakan. Tadi Bapak Ibu, jurus saya biasanya, oh aja latihan, oh gitu ya. Nah Bapak Ibu sering memuji. Setelah mendengarkan apa yang orang ceritakan, orang keluhkan, alasan mereka, prospek ataupun dolen, kita harus sering memuji Bapak Ibu. Memujinya contoh, kalau Anda sudah lama nggak ketemu dolen Anda, di pertemuan tiba-tiba Anda ketemu bintang 5, bintang 4, bintang 5 ini masa transisi. Kadang muncul, kadang enggak ke pertemuan, betul? Kecuali lagi ngejar reward, ngejar Bali, wah rajin. Karena lagi ngejar goalnya. Nah, bintang 4, bintang 5. Udah lama Anda nggak ketemu si bintang 5 ini. Tiba-tiba datang ke OP, ke pertemuan dengan Anda. Contoh nih Bapak Ibu ya. Halo Pak Dedi Iswandi, apa kabar Pak? Sudah lama nggak ketemu. Wah, penampilannya makin keren Pak. Dasinya matching Pak sama bajunya. Puji aja apa yang Anda bisa puji. Yang membuat orang itu merasa nyaman dengan kita. Itu yang biasa saya lakukan, people skill bina hubungan di grup saya. Dan mendengarkan yang baik. Pak Dedi cuma bilang, oh iya Bu, saya sudah lama nggak datang karena istri saya hamil lagi atau apa gitu loh. Nah, kita jangan sekali-sekali menyerang, berdebat. Yang kedua, sering memuji. Dan yang ketiga, sebut nama. Nah Bapak Ibu, di poin ketiga ini sebut nama. Nggak semua orang bisa menerapkan ini. Tapi cobalah belajar. Saya sejak awal di usaha ini, upline saya mengajarkan saya untuk selalu menyebutkan nama orang dengan baik dan benar. Sampai ke silsilah keluarganya. Jadi saya, oh iya, jujur Bapak Ibu, saya di bisnis Tiansi, saya manut aja apa kata upline saya. Upline saya suruh saya presentasi, saya presentasi. Upline saya suruh saya follow up, saya follow up. Dan upline saya mengajarkan saya untuk menyebutkan nama downline saya dan keluarganya dengan baik dan benar. Saya pelajari Bapak Ibu, meskipun belum sempurna. Namanya saya juga masih tahap belajar. Saya masih belajar Bapak Ibu, dan selalu menyebut nama. Contoh Bapak Ibu, saya punya grup bintang 7 ya, seorang penjual bakso, Anda sudah tahu Pak Apip namanya. Beliau punya anak beberapa orang, dan yang anak paling sulungnya, putra sulungnya dimasukkan ke pondok pesantren. Nah, saya selalu menghafal nama keluarga istri dan anak-anak dari grup saya. Saya berusaha, kenapa? Supaya kekeluargaan, hubungan di dalam jaringan bisnis Tiansi ini adalah jaringan yang benar-benar sebuah jaringan indah yang terbentuk berdasarkan kebersamaan, bukan karena bisnis. Jadi saya kalau ketemu Pak Apip, saya sering tanya, Pak Apip, gimana kabarnya Iksan Pak? Bahkan sering saya tanya, gimana Pak kabar Ibu Kamisah? Dagangannya laris, karena beliau seorang penjual bakso. Sebut nama Bapak Ibu. Kenapa? Karena nama adalah sesuatu yang merdu didengar oleh orang lain Bapak Ibu. Nah, saya juga aslinya sanguin Bapak Ibu. Enggak gampang untuk menghafal, sering lupa betul. Tapi saya sering ingat, contoh saya kalau ingat misalnya nih, saya udah tahu nih, contohnya Pak Hendri Amor, Bapak Ibtu kita ya, tugas di Polda, mantan Kapolsek. Saya kalau ingat beliau dengan sebutan aja, beliau orangnya yang penuh dedikasi, jadi Amor, cinta. Oh ya, saya takut lupa nama beliau, jadi saya ingat, oh Pak Amor. Depannya saya tinggal ingetin kan, Hendrinya nggak susah kan, gampang kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada di belakang ada contoh lagi, Pak Herianto Salim. Saya hafalin aja orang terkaya di Indonesia dulunya. Maksud saya seperti ini, Sudono Salim. Maaf Bapak Ibu ya, jadi oh iya Pak Herianto Salim. Jadi saya kalau nyebut biasanya nama dolen saya suka menyebutnya dengan nama yang lengkap. Yang kedua, tadi yang pertama kendala ya, langkah menghadapi kendala dalam follow up. Yang pertama adalah gunakan people skill, bina hubungan Bapak Ibu. Yang kedua, metode kupas bawang. Nah ini banyak ibu-ibu nih, dari penyiar radio sampai ke ibu rumah tangga ada di dalam ruangan ini. Metode kupas bawang.
Artinya apa? Ibu-ibu kan sering di dapur ya, Bu Haja nih yang baru kembali dari tanah suci. Kupas bawang, yang di luar-luar itu kan nggak penting. Intinya ada di tengah. Jadi kita gunakan metode kupas bawang yang mungkin sampai prospek atau downline Anda mengeluarkan air mata atau mereka terharu. Gunanya metode kupas bawang adalah untuk menemukan kendala atau alasan yang sesungguhnya. Kenapa? Di bisnis TNC saya lihat banyak sekali distributor-distributor baru. Mereka mengeluarkan alasan-alasan kenapa tidak menjalankan usaha ini dengan sepenuh hati. Alasan yang mereka keluarkan itu bukan alasan yang sesungguhnya. Contoh Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada salah satu downline saya bilang, Pak, Bapak sudah posisi bintang 6 loh Pak. Bapak udah dapat gratis jalan-jalan ke Thailand, sudah dapat motor Scoopy. Bapak tinggal lanjutkan sedikit lagi, Bapak jadi bintang 7. Jawaban beliau apa? Saya nggak punya waktu Bu. Padahal nggak punya waktu itu bukan alasan yang sesungguhnya. Jadi saya gunakan metode kupas bawang kalau saya memfollow up downline saya tipe seperti ini. Akhirnya saya kupas, oh nggak banyak waktu ya Pak, iya. Betul ya Pak ya, orang yang sesibuk Bapak nggak punya waktu. Nah, kebetulan Pak, saya punya grup satu. Namanya Pak Ivan Fikri. Beliau kerja di kantor notaris. Sibuk banget, ngurus segala macam urusan IMB dan sebagainya. Beliau bisa meluangkan waktu ini, membaginya, di paruh waktu kesibukan kantornya, beliau jalankan usaha ini. Beliau juga sama Pak, terima reward dari perusahaan TNC. Yang intinya sebenarnya bukan itu alasannya. Banyak orang sibuk, Anda sudah tahu, Anda sudah kenal semua leader, top leader dari Bali, Bapak Edi Kestanto, mantan direktur hotel terkenal di Bali, Bapak Ibu. Beliau bisa menjalankan usaha ini dan beliau terima reward luxury car BMW-nya masih sebagai direktur hotel. Nah, jadi Anda di sini jangan menyerang. Anda promosikan lagi alat bantu, Anda kasih nepi. Saya belajar lagi nih untuk follow up seperti Pak Jeki. Banyak banget peralatan follow up-nya di dalam tas. Keluarin netpi, Pak Edi Kristanto, pindah kuadran. Pak, Bapak dengerin netpi ini Pak. Ini bagus banget netpinya Pak. Orangnya, pembicaranya ini tipenya sama kayak Bapak. Maksudnya alasannya nggak punya waktu tadi. Ya, dan akhirnya orang itu saya follow up sekarang bisa menjadi bintang 7 Bapak Ibu. Dan jadi itu intinya kita jangan menyerang. Ah, nggak mungkin lah Pak, sibuk Pak. Bapak kan hari Minggu libur Pak. Itu menyerang Bapak Ibu. Tapi kita berikan solusinya. Kasih gambaran dan gunakan pihak ketiga. Nah, metode yang ketiga yaitu teknik feel, felt, phone. Ini suka banget. Saya suka banget melakukan teknik yang ketiga ini. Teknik feel, felt, phone. Yaitu mengerti, merasakan, dan menemukan. Nah, 8 tahun perjalanan bisnis saya di TNC, saya senang banget kalau ketemu yang feel, felt, phone. Mengerti, merasakan, dan menemukan. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Gini, contoh Bapak Ibu. Bu, gimana kabarnya Bu? Bayinya yang kecil sudah lepas ASI-nya. Kalau dia bilang belum, nah masuk ke produk. Kalau beliau bilang sudah, saya akan masuk. Berarti Ibu, teruskan usaha ini. Teruskan perjuangan Ibu untuk mencapai goal selanjutnya. Saya mengerti sekarang posisi Ibu baru habis melahirkan beberapa bulan. Nah jadi Ibu masih sibuk merawat bayi. Kita harus ngerti kondisi downline. Kita harus ngerti kondisi prospek. Sama, ini berlaku untuk follow up orang lain. Ya, dan kita harus merasakan. Saya mengerti Bu kondisi Ibu saat ini. Itu kata-kata yang paling sering saya ucapkan ke downline saya atau ke prospek saya. Dan kita harus merasakan, Bu, saya juga merasakan Bu. Dulu waktu saya melahirkan, setelah saya memberikan ASI kepada anak saya itu nggak gampang untuk keluar dari rumah. Sebentar-bentar mau ASI, saya merasakan Bu. Nah contoh, Anda jangan yang bapak-bapak, Anda bilang, iya Bu, saya dulu juga begitu Bu, saya merasakan. Emang bapak-bapak pernah kasih ASI? Enggak kan? Nah, maksud saya cukup mengerti untuk merasakannya. Bapak Ibu kalau yang laki-laki cukup bilang, rasanya memang enggak gampang pada saat habis melahirkan ini untuk bisa keluar ya Bu ya. Nanti 1-2 bulan lagi Ibu bisa teruskan Bu. Ikut merasakan. Tapi kalau saya memang bilang begitu sama dolen saya. Ya Bu, saya juga merasakan waktu habis melahirkan seperti itu Bu. Enggak gampang untuk keluar rumah. Ini salah satu kendala di follow up. Kan banyak alasan orang kan keluarnya macam-macam. Nah kita merasakan. Dan kita harus menemukan Bapak Ibu. Menemukan apa? Menemukan poin inti si orang tersebut tadi, metode kupas bawang Bapak Ibu. Kembali lagi ke metode yang kedua. Kita harus menemukan apa sih yang pengen banget si ibu ini dapatkan dari usaha TNC ini. Loh,
Kita semua kan nggak sama impiannya. Goal kita di bisnis Tiansi nggak sama. Suami istri nggak sama. Saya sama Pak Jeki pun nggak sama impiannya. Goalnya nggak sama. Meskipun ada satu goal terbesar di keluarga yang kita sama. Tapi kita kan punya cita-cita impian yang masing orang nggak sama. Nah, downline kita pun begitu. Prospek kita pun begitu. Nggak bisa kita sama ratakan semua. Nggak bisa. Kita harus menemukan apa sih poin intinya. Contoh Bapak Ibu. Saya punya satu downline. Karena di jaringan para petani tadi, Pak Harnadi dan Pak Julianto, petani-petani banyak banget. Bahkan ada di situ ulama, yaitu Bapak Haji Sukar, Bapak Ibu, zikir terus. Yang pengennya membantu banyak orang, bukan duit yang dicari di bisnis Tiansi. Jadi saya harus menemukan dulu kupas bawang. Pak, apa sih Pak yang dicari di usaha ini? Bapak kan seorang ulama seperti ini, sering berbagi, bercerita, membantu banyak orang. Itu pasti yang senang. Dan saya keluarkan apa? Beliau akhirnya bercerita bahwa pengen sekali setiap tahun bisa umroh ke Tanah Suci. Setiap tahun bisa mengunjungi Tanah Suci. Nah, dari poin itulah, kupas bawang itu, saya tahu, oh jadi itu. Ya sudah, waktu saya follow up beliau, saya cuma bilang, Pak, lagi ada promo loh Pak. Kalau jadi bintang 7, kejar kualifikasi, parameter bisnis One Vision, Bapak bisa dapat Dream Holiday One Vision gratis ke Tanah Suci. Bapak, Ibu tahu, waktu pun beliau mau ngejar fight-nya, saya tahu betul. Untuk bisa goal dapat umroh gratis dari One Vision. Dan akhirnya ternyata terbukti Bapak Ibu. Dan itu, jadi kita temukan kupas bawang. Contoh lagi, kalau Anda ketemu seorang pengusaha, sudah tak asing ya di jaringan saya, Anda tahu betul beliau seorang pengusaha buah, import, dan beliau sudah punya banyak mobil. Mobil mewah BMW-nya sudah punya. Saya follow up beliau, saya nggak ceritain bahwa Bu, di bisnis ini dapat BMW loh Bu. Buat apa Bapak Ibu? Beliau sendiri sudah punya BMW. Tapi kita follow up-nya poin yang beliau cari di bisnis Tiansi. Ternyata beliau cuman pengennya yaitu sebuah kebersamaan membantu orang banyak. Nah, Bapak Ibu kita harus tahu titik inti poin kupas bawangnya itu. Harus tahu apa impian yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Dan yang keempat, kendala yang sering ketemu pada saat follow up promo alat bantu. Langkahnya pada saat ketemu kendala di follow up, Anda promosikan alat bantu, gunakan pihak ketiga, bukan diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Alat bantu terlemah adalah informasi dari diri sendiri. Orang nggak gampang percaya dengan diri kita sendiri. Tapi kita gunakan pihak ketiga, orang ketiga. Atau gunakan pertemuan, promosi alat bantu yang bisa Anda promosikan. Anda bisa pilih, Anda boleh promosi upline Anda boleh promosi pertemuan, CD, netpi, alat bantu, buku, brosur, profile of success. Anda boleh gunakan Bapak Ibu. Kenapa? Pertemuan yang paling penting. Kenapa? Saya adalah hasil proses dari pertemuan. 8 tahun saya di bisnis Tiansi Bapak Ibu, saya belum pernah absen hadir yang namanya OP. Saya selalu hadir setiap pertemuan yang namanya OP. Pertemuan rutin saya selalu hadir, saya belum pernah absen. Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu, kehidupan di bisnis ini selain hanya presentasi dan follow up, kita harus ke pertemuan. Nah, pertemuannya Anda boleh promo, ada OP, ada NDT, ada CM seperti hari ini, Anda kejar goal bersyaratnya, terus bisa VS. Nah, buku CD netpi, banyak banget buku-buku yang disiapkan One Vision yang bisa Anda promosikan. Salah satunya Profile of Success, di dalamnya ada gambar upline Anda. Apalagi wajah-wajah dari leader-leader Bangka, banyak banget saya lihat sekarang di brosur aja ada. Di spesifikasi One Vision ada, Anda tinggal promo, ya, promosikan. Contoh, ini loh Pak, yang Bapak bilang kemarin orang dari kampung itu nggak bisa keluar negeri. Ini ada nih gambarnya, sudah jalan-jalan ke Cina, di tembok Cina, gitu. Tunjukin aja buku, ya, tunjukin aja buku. Jangan Anda bercerita, saya sudah lihat sendiri Pak orangnya. Orang nggak akan percaya, kurang percaya. Tapi kalau Anda gunakan buku atau pertemuan, orang otomatis akan percaya. Yang kelima, langkah menghadapi tantangan pada saat follow up orang lain adalah contoh Bapak Ibu, seringkali nggak Anda ketemu prospek atau downline Anda follow up, bintang 3, 4, 5 follow up, mereka cuma bilang, saya nggak bisa ikut Pak, sekarang motor saya dipakai terus oleh istri saya. Dia mengeluarkan semua kendala-kendalanya, fokusnya ya, gitu ya. Anda tinggal memberikan contoh manfaat atau hasil kalau jalankan usaha ini serius 1, 2, 3 tahun ke depan. Apa penghasilannya Bapak Ibu? 20 sampai 40 juta per bulan. Nah, kalau Anda ketemu downline seperti tadi, dia bilang, saya nggak bisa pergi Bu, Mak,
Motor saya sering dipakai istri saya buat antar jemput anak saya. Jadi saya kalau mau pergi ngomset, susah nggak punya kendaraan. Iya Pak ya, saya merasakan seperti itu. Padahal Anda nggak pernah tuh nggak punya motor. Gini Pak, kalau Bapak sekarang motornya sering dipakai istri, Bapak nggak punya kendaraan buat pergi presentasi, pergi ngomset, bisa ajak upline Bapak. Kenapa? Kalau Bapak terus jalankan seperti ini Pak, nggak usah lama Pak, 1, 2, 3 tahun ke depan Bapak punya penghasilan 20 sampai 40 juta per bulan di bintang 8, kira-kira Pak, Bapak bisa beli motor sendiri atau bisa dapetin mobil gratisnya dari perusahaan TNC. Jadi kendala yang beliau ceritakan, Anda alihkan ke manfaat hasil yang akan didapat kalau terus melakukan usaha ini sampai mencapai tujuan. Ingat Bapak Ibu, tujuan dari follow up. Presentasi menghasilkan follow up menghasilkan presentasi. Tapi gunanya follow up memberikan informasi terkini dan terpercaya ke grup. Yang maksud dari follow up adalah supaya orang itu terus melakukan proses berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Fokus kendala itu dialihkan ke manfaat hasil. Jadi fokus kendala yang diceritakan tadi alihkan ke manfaat atau hasil dari usaha ini. Kalau sudah dapat penghasilan 20 sampai 40 juta Pak, 1 sampai 3 tahun ke depan, apa yang akan Bapak dapatkan? Kira-kira Pak, motor sudah terbeli Pak, bisa dapat mobil loh Pak, dan anak pun sekolahnya sudah bisa ke sekolah yang lebih baik. Kenapa? Harus gali impian dari 10 prioritas. Teman-teman di sini pasti sudah tahu, para pejuang sejati bisnis TNC pasti sudah tahu. Kurang lebih 10 prioritas utama di bisnis TNC apa tadi? Yang pertama biasanya yang Anda sering ceritakan, follow up ke downline Anda. Mempunyai penghasilan lebih besar, punya usaha sendiri, menghajikan kedua orang tua, punya rumah, mobil baru, itu kan salah satu prioritas. Membahagiakan orang lain, berbuat amal. Nah itu prioritas utama banyak sekali. Yang ingin dicapai orang berbeda-beda. Keluarkan aja 10 prioritas, biarkan downline Anda atau prospek Anda memilih salah satunya, dan itulah yang akan Anda kasihkan manfaat atau hasilnya. Seperti yang saya kasih contoh tadi sebelumnya. Gali daftar nama dan presentasi. Contoh tadi, ibu yang habis melahirkan, dia nggak bisa keluar rumah, lagi sibuk ASI. Oke Bu, sementara ibu lagi sibuk ngurusin bayi, coba ibu biar saya bantu Bu. Nah, saya senang menggunakan kata bantu. Saya bantu tuliskan nama teman-teman ibu yang bisa saya bantu untuk hubungi. Sebutin ya Bu, bisa Bu, teman pengajian Bu, teman kemarin arisan Bu, teman anak orang tua yang di sekolah Bu. Dia sebutin, saya yang nulis. Itu namanya menggali daftar nama. Dan orang-orang yang dia keluarkan namanya itu saya temui, saya presentasi, letakkan di bawah orang itu, dan ibu itu pada saat 1 bulan, 2 bulan ke depan bayinya sudah mulai bisa ditinggalkan dari ASI, beliau akan jalankan sambil memfollow up jaringannya sudah saya presentasikan tadi. Itu juga salah satu bentuk mengalihkan fokus kendala Bapak Ibu ya. Jadi gali daftar nama menghasilkan lagi yang namanya presentasi. Itulah gunanya tim Bapak Ibu ya. Anda tentunya punya tim yang solid-solid. Nah, ingat Bapak Ibu, sekali lagi kembali ke tujuan dan guna follow up. Tujuan follow up menghasilkan presentasi, presentasi menghasilkan follow up. Begitu aja kok siklusnya. 20% presentasi, 80% follow up. Dan gunanya follow up apa Bapak Ibu? Memberikan informasi terkini dan terpercaya ke grup atau ke prospek Anda. Nah, Anda kasihkan informasi dari TNC. Sekarang banyak banget TNC kan, mau memasuki Fortune 500. TNC, perusahaan farmasi nomor 1 di Cina loh Bapak Ibu. Plus perusahaan TNC. Nah, apapun kendalanya, kembali lagi Bapak Ibu, apapun kendalanya, gali daftar nama. Sehingga bisa menghasilkan presentasi. Dari presentasi menghasilkan follow up. Hasil follow up, daftar nama lagi. Presentasi itu terus, jadi nggak pernah mutus. Makanya saya lihat di bisnis TNC banyak orang tuh hari join 20 orang bintang 3. Tapi habis itu orangnya mana ya? Mana? Karena tidak di follow up. Makanya susahnya bisnis TNC hanya satu, follow up. Ya, gampang untuk menjoinkan, gampang membesarkan, tapi follow up tidak gampang kalau Anda tidak paham dulu betul apa itu tujuan dan guna follow up. Sekali lagi Bapak Ibu, bisnis TNC ini gampang, susah. Nah, tipe yang ketiga, ini poin penting. Ini bagi diri saya sendiri. 3 adalah follow up diri sendiri. Follow up diri sendiri ini untuk kita para leader. Para leader bintang 6, 7, 8. Masa sibuk masih harus follow up diri sendiri? Ya Bapak Ibu, jangan hanya foto diri sendiri. Kalau foto diri sendiri namanya selfie. Betul ya?
jadi kalau foto diri sendiri itu selfie, cekrek, wah, yang bibirnya manyun segala macam tuh keluar, itu selfie. Nah, kita juga harus melakukan yang namanya follow up diri sendiri. Ya, kita follow up diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Saya sampai saat ini saya masih memfollow up diri saya sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Anda pasti tahu lah sebuah lagu yang leader juga manusia. Nah, jadi perlu di follow up. Kalau kita tidak follow up diri kita sendiri, yang lama-kelamaan akan menjadi redup, bagaimana jaringan kita yang di bawah? Tanda tanyanya besar banget Bapak Ibu. Harus follow up diri kita sendiri dulu. Di poin terakhir. Nah, artinya Bapak Ibu, mempertahankan semangat kita untuk fokus mengejar goal atau impian kita. Saya nggak tahu, dalam ruangan ini banyak banget nih. Ini kan lagi banyak promo goalnya. Ada yang ngejar Spanyol, lagi ngejar mobil niaga, ya. Banyak juga nih yang ngejar motor Skopi, Bali. Itu goal Anda. Jangan hanya downline dan prospek di follow up terus. Tapi diri kita sendiri nggak kita follow up. Terus kita kurang semangat akhirnya Bapak Ibu. Ya kalau udah kurang semangat Anda pasti sudah tahu lah. Muntaber, mundur tanpa berita kan? Lama-lama hilang, di telepon upline handphonenya nggak aktif, di SMS nggak bales. Ada yang di telepon sampai 10 kali nggak angkat-angkat teleponnya. Nah, itu lama-lama pasti kena penyakit muntaber. Kalau didiamkan muntaber lama-lama Bapak Ibu, pengalaman saya, lama-lama orang itu akan jadi gondrong, terus penampilannya urak-urakan, kayak rocker gitu. Kenapa? Dia menjadi pertapa. Apa itu pertapa? Pergi tanpa pamit. Kalau kita, diri kita sendiri, saya sendiri selalu mengecas charger diri saya ke pertemuan. Saya paling suka pertemuan Bapak Ibu. Enggak bosan saya, enggak. Orang setiap pertemuan tuh pembicaranya selalu mempunyai nilai trik yang berbeda, nilai positif yang berbeda, selalu di pertemuan. Meskipun materinya sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita harus cas diri kita, bukan hanya handphone yang dicas, tapi kita harus cas diri kita, yaitu rutin ke pertemuan. Kenapa Bapak Ibu? Ada satu kata di sebuah buku saya ambil Bapak Ibu, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi apapun itu pertemuannya. Saya punya satu downline Bapak Ibu, kemarin gak datang ke OP. Dia bilang, Bu saya rugi banget gak pertemuan kemarin Bu, karena saya lembur di kantor Bu. Nah, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadikan kebutuhan bukan kewajiban. Bapak Ibu, itulah saya selalu memfollow up diri saya sendiri. Saya jadikan kebutuhan di usaha ini, bukan jadi kewajiban. Kebutuhannya apa Bapak Ibu? 7 langkah tadi, punya impian sikap, buat daftar nama, janji temu, presentasi, ya kan? Tindak lanjut, gunakan alat bantu Bapak Ibu. Kebutuhan kita sehari-hari. Kita kalau makan, lapar makan, betul? Karena itu kebutuhan, lapar makan, ngantuk tidur. Itu kebutuhan. Tapi kita kalau rasakan kewajiban, aduh sudah jam 12 siang sekarang, saya harus makan. Itu kewajiban, padahal Anda masih kenyang. Tapi kalau Anda merasakan bisnis tensi, contohnya kebutuhan. Hari ini Selasa, di Bangka OP-nya Selasa, setiap Selasa malam Rabu. Saya harus datang ke pertemuan. Kenapa? Kebutuhan saya, siraman, pengisian charger, leher ke atas. Bukan hanya leher ke bawah yang saya isi, tapi saya punya kebutuhan lain, yaitu hal-hal positif leher ke atas. Jadikan kebutuhan. Tapi kalau wajib, apanya suruh datang, wajib OP malam ini, nggak datang dia, karena dia merasa nggak butuh. Nah, kita harus tanamkan dulu kepada dolen kita, butuh ke pertemuan karena untuk hasil yang memuaskan. Nah, Bapak Ibu, selain cas di pertemuan, Anda mesti baca buku. Jangan baca komik saja Bapak Ibu, info-info majalah yang nggak karuan-karuan itu singkirkan dulu. Coba 15 menit setiap hari baca buku. Sempatkan untuk membaca buku dan dengarkan CD Netpi, minimal 1 Netpi setiap hari. Contoh Bapak Ibu, kalau Anda downline saya yang sering ikut naik mobilnya Pak Jeki ya, mobil niaga gratis dari perusahaan TNC, yang pertama Anda dengar apa? Pasti Netpi. Jadi Anda jadikan kebutuhan mendengarkan CD Netpi setiap hari minimal 1 CD. Dan segera konsultasikan kepada upline aktif Anda. Jadi kalau Anda sudah merasa kurang semangat, follow up diri sendiri, nggak mempan, Anda harus konsultasikan kepada upline Anda. Contoh Bapak Ibu, saya punya satu downline waktu hadir ke VS Jakarta kemarin. Pulang dari VS, Vision Seminar Jakarta, dia semangat, dia bilang, yes saya akan cepat jadi bintang 8. Jadi Pak Jeki tanya,
Berapa lama mau jadi bintang 8-nya, Bu? 2 tahun cukup, Bu. Kelamaan, Pak Jack. 1 tahun saya jadi bintang 8. Tiba-tiba Bapak Ibu semangat 45. 4 bulan, 5 bulan, hilang. Bahkan ada lebih parah. Semangat 45-nya, 4 minggu, 5 minggu, hilang. Kenapa? Enggak memfollow up diri sendiri. Kita tanya 2 tahun bintang 8, dia malah bilang, kelamaan 1 tahun bintang 8. Sekarang orangnya mana Bapak Ibu? Sudah enggak kelihatan lagi. Sudah enggak pernah nampak ke pertemuan. Sudah enggak pernah ketemu lagi sama kita. Kenapa? Tidak pernah memfollow up diri sendiri. Nah Bapak Ibu, apa yang saya sharingkan pada hari ini? Saya sharingkan hari ini bukanlah untuk menggurui Anda, tidak. Saya men-sharingkan pengalaman saya selama 8 tahun di bisnis TNC. Saya merasakan Bapak Ibu, di bisnis TNC benar-benar gampang-gampang susah. Hasil dari follow up adalah saya, dan jaringan saya saat ini adalah hasil dari follow up. Sehingga tadi saya ceritakan, di dalam grupnya para petani, Bangkanet identik dengan grup petani. Di dalam grup petani, ini banyak sekali berbagai lapisan Bapak Ibu, dan SP mereka tinggi semua. Di dalam jaringan petani ini banyak pengusaha Bapak Ibu. Ada pengusaha dari Aceh, ada Bapak dokter Bapak Ibu, ada Bapak jaksa, ada Bapak Kapolsek, Ibu Kapolres, banyak banget, ada pengusaha. Jadi bukan hanya kelompok petani saja, tapi di bisnis TNC ini bisa juga menciptakan heterogen berbagai macam latar belakang. Tapi dari hasil follow up daftar nama para petani itu, saya lakukan follow up sehingga ketua hakim kita bintang 5. Dari efek follow up. Bukan Anda berpikiran, oh petani berarti petani semua. Tidak Bapak Ibu, Anda konsultasikan ke upline aktif Anda. Bagaimana caranya untuk menggali daftar nama dan follow up lebih lanjut. Saya suka banget kalau dikasih untuk menggali daftar nama dan melakukan hubungan. Saya di bisnis TNC 8 tahun ini Bapak Ibu ya, yang saya dan Pak Jeki kami dapatkan bukan hanya sekedar materi. Banyak yang sudah kami dapatkan dari usaha TNC. Bukan hanya sekedar materi, tapi lebih dari nilai materi, yaitu sebuah keluarga besar. Sebuah kekeluargaan yang tidak akan saya temukan di bisnis manapun selain di bisnis TNC. Bapak Ibu, pada saat kondisi anak saya lagi sakit, kecelakaan, kakinya pas keseleo Bapak Ibu, dan tidak bisa berjalan, saya punya keluarga. Keluarga saya adalah Anda-Anda semua. Orang-orang di dalam bisnis TNC. Membantu saya selain dari kalsium, perusahaan TNC, tapi ada juga membantu, memberikan support kepada saya. Terus Pak Irwan Purnama sebagai direktur perusahaan air minum terbesar di Pulau Bangka, memberikan saya memberikan pinjaman sebuah kursi roda selama 2 minggu untuk anak saya duduk pada saat kakinya kecelakaan itu. Duduk di kursi roda. Itu sebuah keluargaan Bapak Ibu. Dan saya juga merasakan sekali pada saat istri dari dolen saya meninggal, kondisi melahirkan Bapak Ibu. Kita semua menanggung kebersamaan itu. Biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan selanjutnya. Tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintahkan, kekeluargaan itu tiba-tiba terjadi begitu saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena hubungan yang baik di dalam bisnis TNC. Bapak Ibu, itu bukan hanya materi yang kami dapatkan. Untuk perjalanan gratis dari ke luar negeri dari perusahaan TNC sudah banyak sekali. Bapak Ibu, saya pengen di penutup ini Bapak Ibu, saya menceritakan, memberikan apa sih yang sebenarnya akan kita dapatkan dari bisnis TNC kalau kita terus melakukan. Bapak Ibu ya, sebuah visi. Saya melihat, kenapa saya meneruskan usaha ini, meskipun saya jauh dari upline saya di Jakarta, yang nggak bisa terus ketemu saya, hanya waktu-waktu tertentu dan di sisi konsultasi Bapak Ibu. Tapi saya melihat visi dari bisnis TNC. Visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi saya yakini dan itu akan terjadi, itu adalah visi. Nah, saya nggak tahu visi Anda di bisnis TNC apa. Banyak orang di bisnis ini ikut-ikutan, tapi beliau tidak meneruskan. Kenapa? Asal masuk tadi. Karena beliau tidak di follow up. Mungkin itu Bapak Ibu. Terus kalaupun saya misalnya di jaringan saya sudah follow up, masih aja ada nggak mau, masih aja nggak jalan. Saya kembali lagi follow up diri saya sendiri. Saya bertanya, pulang saya bertanya Bapak Ibu. Setelah dengarkan NT, baca buku, saya bertanya lagi. What's wrong with me? Ada apa dengan saya? Berarti saya belum memfollow up diri saya sendiri, sehingga saya tidak bisa menyampaikan informasi yang seharusnya dolen saya terima dan mau melakukan, melanjutkan goal impian mereka dengan visi. Nah,
Bapak Ibu, kalau saya tahu Bapak Ibu, jauh sebelum 8 tahun yang lalu, saya bisa mendapatkan banyak hal dari bisnis TNC, banyak manfaat dari bisnis TNC. Saya bisa punya keluarga besar, bukan hanya di Pulau Bangka Bapak Ibu, di Malaysia Bapak Ibu. Saya punya grup di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya punya keluarga besar di sana Bapak Ibu. Mereka adalah keluarga saya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya dari Semarang, Lampung, berbagai TKI dan TKW di sana. Mereka kehidupannya di sana sangat minim, tapi punya impian yang sangat besar. Dan mereka mempunyai visi bahwa dari bisnis TNC mereka bisa kembali ke kampung halaman, mereka bisa ketemu dengan keluarganya, berkumpul dengan keluarganya, kembali, bebas. Dan pada siang hari ini saya bangga ada perwakilan dari Malaysia, grup saya 1 orang tiba semalam Bapak Ibu, hadir di hari ini, mewakili mereka. Saya merasa sekali, kekeluargaan sangat dekat. Temukan visi Anda di bisnis TNC. Apa sih yang pengen Anda dapatkan di usaha ini? Visi apa sih yang ingin Anda capai di bisnis TNC? Apa sesungguhnya yang Anda cari di bisnis TNC? Upline Anda nggak akan tahu kalau Anda tidak pernah konsultasi Bapak Ibu. Sekali lagi tadi, konsultasikan ke upline aktif Anda. Nah, kalau jauh sebelum dari sekarang, dulu 8 tahun lalu, saya tahu manfaat hasil yang akan didapatkan dari bisnis TNC. Sesulit apapun usaha ini akan saya lakukan Bapak Ibu. Gampang, susah. Susahnya 2 kali lipat dari saat ini pun saya akan lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Saya tahu manfaat hasil yang akan didapatkan dari usaha TNC Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, TNC bukan satu-satunya usaha yang bisa membuat Anda sukses, sehat dan sejahtera. Tetapi Bapak Ibu, TNC adalah salah satu perusahaan tercepat yang bisa membuat Anda untuk sukses, hidup sehat dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, bisnis TNC gampang, susah. Tinggal Anda fokus dengan susahnya atau 2 gampangnya. Kalau Anda sudah bisa mencapai gampang, joinkan orang gampang Bapak Ibu. Gampang untuk membesarkan bisnis ini gampang. Follow up susah, ajak upline Anda. Konsultasikan ke upline aktif Anda. Ingat Bapak Ibu, kelompok para petani tadi itu hasil dari follow up. Sehingga bisa punya jaringan orang-orang SP-nya tinggi. Dan mereka mendapatkan reward Bapak Ibu. Setiap reward yang TNC kasihkan, success trip, Scoopy, glory trip, mobil niaga, mereka capai Bapak Ibu. Dan sejarah Bangka membuktikan Bapak Ibu, 3 hari yang lalu kami mengunjungi showroom Honda terbesar di Pulau Bangka. Sekaligus di hari yang sama kami mengambil 2 reward mobil dari perusahaan TNC. Kalau saya tahu dari dulu hasilnya seperti ini Bapak Ibu, 2 kali lipat lebih susah pun saya akan lakukan. Betul Bapak Ibu, akan saya lakukan. Saya nggak tahu dengan Anda Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya satu pesan buat Anda, satu statement yang selalu memotivasi saya, menginspirasi saya untuk jalankan usaha ini Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sharingkan pada siang hari ini bisa menginspirasi Anda, mengambil makna 1-2 hal positif. Kata-kata ini selalu tertanam di dalam diri saya Bapak Ibu. Kuda yang kuat adalah kuda yang ketahuan setelah lari jarak jauh. Tapi kuda yang hebat bisa lari tanpa dipecut. Temukan visi Anda, sukses buat Anda semua. See you at the top.